Makan bubur dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Baik, halo semuanya. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Tupak Praktikum Modul 1 Strip 2, yaitu mengenai pengembangan sistem informasi. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Dewi Juwita, lalu ada Nur Apni Fatimah, dan juga ada Pipit Fitrianti. Memasuki soal dari praktikum ini, yang pertama, yaitu mengenai prosedur penerimaan barang. Dari mulai staf gudang, material menerima bahan baku, memeriksa dokumen dari pasokan, hingga ke tahap ketujuh yaitu tim quality melakukan pengecekan. Dari mulai tahap 1-7 tersebut akan dibuat flowchart. Lalu pada soal yang kedua di sini ada flowchart pemilihan vendor. Nah, dari mulai susun database, analisis dan resiko sampai ke susun kontrak kerja, semua itu akan diubah menjadi prosedur, yaitu kebalikan dari soal yang pertama. Adapun jawaban nomor 1 akan dibacakan dan dijelaskan oleh Apni. Di sini flowchart penerimaan barang. Yang pertama kita mulai terlebih dahulu. Di sini ada proses untuk menerima bahan baku dan dokumen. Itu disertai dengan dokumen dari supplier, lalu memeriksa dokumen. Nah, apabila dokumennya sudah sesuai, maka lanjut mencatat hasil pemeriksaan, dan jika tidak sesuai, maka diperiksa kembali. Lalu di bawahnya ada pemeriksaan kelengkapan dokumen, itu disertai dengan dokumen surat jalan dan kopi sertifikat of analysis. Nah, jika dokumennya sudah lengkap, maka akan dilanjutkan ke memastikan ADP telah digunakan. Nah, jika tidak lengkap, maka pemeriksaan kelengkapan dokumen diulang kembali. Lalu setelah kita memastikan ADP telah digunakan, maka selanjutnya kita memastikan mesin kendaraan sudah mati. Selanjutnya, memastikan ban sudah diganjal dan menginformasikan kedatangan barang kepada quality analysis. Selanjutnya, memverifikasi jumlah barang dan jumlahnya itu sudah sesuai, maka selanjutnya adalah menginput data barang ke dalam sistem SAP. Dan apabila tidak sesuai, maka dilakukan verifikasi kembali terhadap jumlah material barang dengan yang ada di dokumen. Setelah itu, kita memberikan label ke setiap barang yang ada, dan selanjutnya tim quality akan melakukan pemeriksaan. Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi? Jika iya, maka material akan dirilis, dan jika tidak, maka akan dilakukan segresi dan diberi status hold oleh QA. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 2 akan dijelaskan oleh Pipit. Baiklah, pada soal nomor 2 ini yaitu mengenai prosedur pemilihan vendor. Pada prosedur pemilihan vendor, langkah yang pertama yaitu petugas menyusun database yang akan digunakan untuk memilih vendor, menyusun analisa yang akan digunakan untuk memilih vendor, dan menyusun risiko yang kemungkinan akan terjadi dalam pemilihan vendor tersebut. Selanjutnya, bagian yang kedua, kemudian menyeleksi vendor yang tepat dan memenuhi kriteria dalam pemilihan vendor. Lalu, jika di sini terdapat discussion. Jika vendor potensial, maka petugas melakukan proses negosiasi antar petugas dengan vendor. Kemudian membuat kontrak kerja antar petugas dengan vendor yang sudah dirasa potensial, maka pemilihan vendor sudah selesai. Nah, jika vendor tidak potensial, maka petugas melakukan konfirmasi kepada vendor bahwa vendor tersebut tidak potensial. Setelah itu, dipastikan kembali bahwa vendor yang dipilih sudah termasuk ke dalam vendor potensial. Jika vendor sudah potensial, maka petugas melakukan proses negosiasi antar petugas lainnya. Lalu, kemudian, membuat kontrak kerja antar petugas dengan vendor yang sudah dirasa potensial, maka pemilihan vendor sudah selesai. Jika dirasa tidak potensial, maka vendor tersebut tidak dipilih dan selesai.
Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai Tuprak modul 1 strip 2, yaitu pengembangan sistem informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.